salawatnya kan, yang salawatnya yang sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Jadi selalu kalau dengar sholawat itu, kok saya ini menangis. Waktu itu saya masih remaja, sekitar umur 13-an tahun waktu itu. Kok saya itu menangis. Kalau tidak dengar itu, pengen dengarnya. Kalau udah setahun berlalu itu kan baru setahun lagi baru ketemuan kan. Kalau selawatan bulan puasa itu kan, sering selawat itu menangis, kayak rindu gitu, ingin selalu mendengarkan selawat itu. Terus itulah awal-awal saya itu mungkin tertarik dengan Islam juga kan. Alhamdulillah ala ni'matil iman, alhamdulillah ala ni'matil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muslimin Fajar. Saya mu'alaf dari etnis Dayak. Saya masuk Islam pada tahun 1996. Waktu itu saya masih lajang bekerja di Sepok Laut. Di sanalah saya masuk Islam, mulai memeluk agama Islam. Saya sudah mengenal Islam ini dari SD, dari masih kelas SD kelas 1 sudah mulai kenal Islam. Kalau bacaan-bacaan Islam seperti Al-Fatihah saya sudah hafal, Al-Anas juga saya sudah hafal, 2 kalimat saya sudah hafal, cara ngambil air wudhu juga saya sudah hafal. Jadi saya itu waktu lahir kan saya memang memeluk agama Kristen Protestan. Nama saya waktu di Kristen itu Petrus. Setelah saya mu'alaf masuk Islam, nama saya berganti dengan Muslimin Fajar. Hari ini saya kesini lagi pergi ke kebun, lihat-lihat kebun sawit karena ada yang mau panen pada hari ini. Kebetulan juga saya di sini bertepatan di desa Sungai Dras. Saya juga pendiri pesantren mu'alaf desa Sungai Dras yang berkecamatan di Teluk Pekedai. Waktu saya masih remaja saya kan memang aktif. Saya pemuda gereja ya. Saya aktif ikut kerohanian itu, kor-kor di mana-mana, ikut ibadah di mana waktu saya masih Kristen. Tapi saya juga cinta dengan agama saya yang dulu kan, sangat cinta juga agama saya yang dulu. Tapi di dalam hati saya ini juga, kenapa saya kalau bulan puasa itu waktu zaman dahulu itu kan masih tidak terlalu kayak zaman sekarang kan. Jadi selalu kalau dengar sholawat itu, kok saya ini menangis. Waktu itu saya masih remaja, sekitar umur 13-an tahun waktu itu. Kok saya itu menangis. Kalau tidak dengar itu, pengen dengarnya. Kalau udah setahun berlalu itu kan baru setahun lagi baru ketemuan kan. Kalau selawatan bulan puasa itu kan, sering selawat itu menangis, kayak rindu gitu, ingin selalu mendengarkan salawat itu. Terus itulah awal-awal saya itu mungkin tertarik dengan Islam juga kan. Tapi memang saya memang udah dari kecil itu memang udah segala macam, seperti saya ceritakan kan, saya sudah hafal segala macam surat-surat tuh, yang beberapa surat pendeknya sudah hafal. Itu yang membuat saya itu terkesan untuk masuk Islam. Terus tertarik sama sholawat itu, kalau masih ingat coba lantunkan sholawat itu yang kayak apa itu? Sholawatnya kan, yang salawatnya yang sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Masya Allah, luar biasa. Nah, Bang Muslimin ini
setelah syahadat, waktu itu yang membimbing syahadat itu siapa itu, Bang Muslimin? Waktu itu saya bersahadat tuh tahun 96 itu di Sepolot itu pada Nuzulul Quran. 2 hari mau lebaran, Nuzulul Quran ya, pokoknya Nuzulul Quran. Sana disaksikan oleh ramai, banyak orang itu ya. Sana disaksikan oleh kepala desanya, kamlanya, polseknya, terus perikanannya, semuanya ada di situ. Waktu saya ucapkan 2 kalimat syahadat itu, dipimpin oleh Ustadz di sana lah, Ustadz di Sepolot juga. Saya sudah lupa itu karena udah lama juga kan. Terus sudah bersahadat, lalu yang mengajarkan untuk memperdalam agama Islam itu ada enggak? Belajarnya sama Pak Ustadz siapa gitu? Kalau dulu kan saya waktu situ saya masih kerja di Sepolot tuh, jadi saya tuh belajar dengan teman-teman ya, tidak ada dibimbing Ustadz. Dengan saya terutama teman saya itu sekarang juga jadi guru ngaji, dia jadi Ustadz sekarang kan, Bapak Abdurrahman. Jadi dia yang bimbing saya, juga dia yang ngasih saya nama tuh Muslimin Fajar tuh. Dia yang bimbing saya itu, terus saya belajar dari teman-teman yang lain. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Pernah enggak waktu sebelum menjadi mu'alaf Bang Fajar itu bermimpi-mimpi gitu? Bermimpi lah bahasanya, diketemuin orang atau bermimpi petunjuk gitu? Saya tuh yang pernah mimpi itu, menurut saya mimpi itu sangat bagus lah ya, sangat mendidik lah. Jadi saya waktu itu setelah saya masuk Islam itu kan, jadi memang alhamdulillah waktu itu setelah masuk tuh saya memang rajin ibadah kan, rajin belajar sholat, belajar apa kan. Jadi saya rajin kan sholat 5 waktu tuh saya tidak tinggalkan. Jadi saya suatu malam saya pernah bermimpi itu saya itu sholat Jumat di Masjid Al-Amin. Waktu itu Masjid Al-Amin di Desa Sungai Dras. Masjid Al-Amin itu yang masjid lamanya, masih dekat jalan arah tempat rumah Pak Marzuki Adam Abdullah itu kan. Jadi di situ saya bermimpi. Anehnya saya itu hari Jumat itu kan kok yang berpakaian tuh putih, kok ada perempuan kayak seperti Lebaran kan. Di sab perempuan semua, yang isinya perempuannya berbaju hijau semua. Tapi yang anehnya tuh tidak ada yang tua, yang muda semua, yang laki-lakinya pun gitu, sekitar umur 18, 19 sampai 20 tahun gitu laki-lakinya, berpakaian putih. Termasuk saya juga berpakaian putih-putih kan. Terus yang lainnya, kalau yang perempuannya tuh hijau semua. Itu pun masih, pokoknya tidak ada yang tua ya, dia umur 18, 19, 20, 21 seperti itulah. Jadi berpakaian hijau semua. Anehnya mereka kan ngambil uduk masuk dalam masjid, Pas saya kan ngambil juga uduk kan, saya tinggal 2 atau 3 orang. Yang anehnya tuh pas saya masuk masjid itu kan, saya mau masuk di dalam masjid itu,
kok tiba-tiba masjidnya sudah hilang. Jadi saya tidak bisa masuk di masjid itu. Udah tidak ada yang lain tuh udah masuk, pada masuk semua kan. Masuk semua, tinggal saya sendiri. Jadi saya sendiri tidak bisa masuk dalam masjid itu. Dan saya sudah ngambil wudhu kan, siap mau sholat kan. Tapi waktu itu kayaknya tuh kayak mau Jumatan lah kayak itu. Tapi kan Jumatan kan kita kan tidak ada yang istilahnya yang perempuan kan tidak ada ikut Jumatan. Tapi itu yang anehnya tuh Jumatan itu ada yang perempuan, tapi yang perempuannya muda, laki-lakinya pun muda, semua tidak ada yang tua-tua gitu. Itu yang aneh sedikit mimpi saya itu. Sampai sekarang pun saya masih terpikir mimpi itu kan, apa maksud dan makna mimpi itu. Sampai sekarang saya belum dapat pecahan mimpi itu. Bang Muslimin sesudah mualaf, ada ndak teman lamanya, teman agama lamanya itu mengasih saran atau bahkan saling atau berdebat atau selalu membandingkan itu, ada ndak yang ngasih saran jangan masuk Islam dulu lah, pikir-pikir, itu ada ndak? Jadi alhamdulillah, kalau seperti tadi saya katakan dari awal tadi kan, kalau untuk agama Kristen yang berada di desa Sungai Dras khususnya kan, jadi mereka tuh alhamdulillah toleransi. Jadi mereka tuh tidak juga mengasuh-asuh kita juga tidak. Mereka mau melarang kita pun juga tidak mau mereka melarang kita. Jadi mereka ngajak berdebat juga mereka tidak mau. Jadi mereka alhamdulillah memang toleransi mereka kalau untuk umat Kristen yang berada di desa Sungai Dras ini. Pernah nggak waktu itu kan sebelum mualaf ibadahnya agama Kristen Protestan ya? Iya. Itu kan 1 minggu sekali atau gimana itu ya? Kalau waktu itu kan saya kan memang istilahnya pemuda gereja juga kan, jadi setiap ibadahnya tuh kadang seminggu sekali juga, karena kan mereka juga kan beribadah juga rumah ke rumah. Jadi kalau rumah ke rumah, waktu di zaman saya dulu tuh kan hampir setiap hari ini hari ini ke rumah ini, hari ini ke rumah ini. Jadi ibadahnya tuh hampir setiap hari juga. Nah, terus membandingkan katakanlah gini, Islam itu kan kayaknya sibuk atau gimana, satu hari satu malam 5 kali. Kan kalau agama lain tuh di tengahnya santai-santai gitu. Agama Islam itu kapan waktu untuk ini, untuk itu kan kayaknya terlalu padat. Itu pernah enggak bayangkan ke sana? Kalau saya sih alhamdulillah saya udah tidak membayangkan ke sana. Memang kan kalau kita kan kalau di Islam ini kan kita mengerjakan sholat 5 kali sehari. 5 kali sehari alhamdulillah, jadi kita ndaklah merasa terganggu. Malahan kadang-kadang tuh kan kalau kita kurang 1 rakaat sejak sholat kan kita merasa ada yang kurang gitu. Merasa ada yang kurang. Kalau di tempat kami sini, kalau dari maksudnya itu kan kalau dari pendeta di sini itu belum ada lah. Kalau keluarga kita dari pendeta tuh paling penginjil ya. Oh, penginjil ya. Sudah ada. Kan kalau dalam maksudnya kalau satu keluarga sekandung itu enggak ada. Terus pesan ibu sama bapak itu waktu sampai masuk Islam itu ada pesan enggak, pesan khusus gitu? Waktu saya masuk Islam itu kan saya kan izin dulu dengan orang tua kan, enggak mungkin saya walaupun saya udah katakan dewasa lah kan. Saya izin dulu menghadapi orang tua saya. Orang tua saya alhamdulillah tidak melarang, serah kamu, yang penting kamu masuk Islam jangan lupakan orang tua, jangan buang orang tua. Karena kan mereka berpendapat gini, bukan hanya mereka, jadi orang-orang kita lah istilahnya, orang-orang kami kan berpendapat tuh kalau masuk Islam tuh keluarganya, orang tuanya akan dibuang. Jadi itulah berpesan orang tua kan, jangan buang orang tua, itu saja pesan mereka kan. Beranggapan mereka kan memang anggapan semua orang yang dari keluarga suku kami lah kan, kalau anaknya masuk Islam itu dikiranya membuang keluarga. Sebenarnya enggak. Malahan kalau anaknya masuk Islam itu malahan makin erat, makin dekat dengan orang tuanya. Mungkin yang tadinya enggak pernah cium tangan sekarang cium tangan. Kalau yang tadinya kan enggak pernah cium tangan sekarang cium tangan. Alhamdulillah kalau mereka sudah masuk Islam itu kan mungkin mereka dididik, dibina, dibimbing oleh ustadz kan, jadi mereka itu kan lebih sopan santun terhadap orang tua. Memang itu ajaran Islam itu orang-orang di luar sana itu salah duga ya, padahal kalau udah menjadi Islam itu kewajibannya itu walaupun model apapun tetap kita wajib berbakti kepada orang tua tuh Bang ya. Iya betul.
Saya melanjutkan yang tadi. Bagaimana saya bisa tahu bacaan-bacaan sholat, sholawat, sedangkan saya belum memeluk Islam. Waktu saya masih SD, masih kecil kan memang kalau seperti sholawat tuh sering kita dengarkan. Kalau dulu kan kalau di kampung-kampung tuh sholawatan tuh dari sore maghrib sampai mau isya sampai subuh lagi kan sering kita dengarkan. Kalau untuk bacaan sholat itu kami dapatkan waktu belajar dari SD. Belajar di SD dengan guru kami dulu bernama Pak Samsudin. Jadi dia yang mengajari kami rata-rata kami itu yang waktu itu belum Islam, belum mualaf, masih agama Kristen. Rata-rata itu sudah hafal. Cara-cara sholat juga sudah diajari oleh beliau. Cara sholat, cara bacaan-bacaan juga udah diajari oleh beliau. Sampai sekarang pun kalau anak-anak sekarang non-muslim yang berada di desa Sungai Deras ini, khususnya desa Kecamatan Teluk Kedai, desa Sungai Deras itu, rata-rata kalau yang anak-anak yang bukan mu'alaf juga sudah hafal itu bacaan-bacaan itu. Seperti Al-Fatihah, mereka sudah hafal. Surat Anas juga mereka hafal. Al-Ikhlas juga mereka hafal. Kalau sekarang tuh kan, jadi kalau sekarang tuh banyak mu'alaf tuh kan yang baru-baru mu'alaf tuh. Saudara saya 11 bersaudara. Saya 11 bersaudara itu yang sudah mu'alaf memeluk Islam itu 6 orang. Alhamdulillah ini sekarang baru-baru ini adik saya kayaknya sudah mau kesana juga arahnya. Baru-baru ini. Kemarin itu baru hitanan dia udah beberapa hari yang lalu tuh. Hitanan. Katanya sih mau mu'alaf juga, masuk Islam juga dia. Ya 4 hari udah 4 hari dia tuh hitanan. Jadi insya Allah juga mungkin dia mau meluk Islam juga, mu'alaf juga. Kami himbau juga untuk teman-teman, kawan-kawan mu'alaf yang mana masih ragu, masih belum ada tempat untuk belajar, silakanlah datang bersama-sama kami ke pesantren mu'alaf atau Hidayah yang beralamatkan di Jalan SDN 07, Desa Sungai Deras, Kecamatan Teluk Kedai, Kabupaten Kuburaya, Kalbar, Pontianak Kalbar. Bagi teman-teman, saudara-saudara yang belum ada, yang masih ragu, tidak ada yang membimbing, tidak ada yang bina, silakan datang di tempat kami. Insya Allah kalau di tempat kami itu banyak ustadznya itu, alhamdulillah ustadznya tanpa digaji, tanpa dapat, tapi memang ustadznya luar biasa, tanpa digaji ustadznya itu. Tapi mereka membimbing kami luar biasa. Sampai alhamdulillah sekarang ini banyak juga mu'alaf ibu-ibu, khususnya ibu-ibu yang di tempat kami itu sudah pada Al-Quran besar semua. Alhamdulillah. Kalau di tempat kami itu kan setiap malam Kamis, di pesantren kami itu setiap malam Kamis kami mengadakan pengajian. Setiap malam Kamis. Kadang-kadang juga Kamis ini rumah ke rumah mu'alaf. Kamis depan ke pendopo, Kamis depannya lagi ke rumah-rumah lagi, Kamis depannya lagi ke pesantren mu'alaf lagi, begitu terus mengulir terus. Setiap saya 1 minggu sekali itu bergili-gili tempatnya. Saat ini kan mungkin yang kami butuhkan ini di sana, kalau yang kami butuhkan itu memang sekarang kami lagi membangun itu surau itu. Yang sangat kami butuhkan sekarang itu semen, bahan-bahan seperti semen, dana untuk tukang juga, itu yang sangat kami perlukan. Selama ini kan kami itu juga ada dibantu oleh kan ada ketua kabupaten kami, dia yang mengurusi, kebetulan juga beliau itu kerjanya di bagian protokoler bupati kalau tidak salah beliau tuh. Jadi beliau ada yang banyak membantu kami. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah
salamullah ala yasin habibillah. Sering salawat tuh menangis kayak rindu gitu, kayak rindu ingin selalu mendengarkan salawat itu. Alhamdulillah, karena kami di desa Sungai Dras ini, pesantren mu'alaf kami ini dibina oleh beberapa orang ustadz, di antaranya Pak Ustadz Sapaat SPDI, Pak Ustadz Junaidiansa, Pak Ustadz Batiar, Ustadz Horiston Nasir, dan juga Ustadz As'i. Alhamdulillah kami di sini sangat dibimbing dan dibina oleh para ustadz-ustadz kami ini. Harapan kami untuk pemerintah, khususnya KUA, kebagian urusan agama, untuk tolonglah kami diperhatikan. Tolong diperhatikan kami mu'alaf yang berada di desa Sungai Dras, khususnya kecamatan Teluk Pakedai umumnya. Tolong perhatikan kami. Jadi kami ini kan terdiri berbagai suku, dan tapi tetap satu, kami tetap Muslim, agama Islam. Kami minta pemerintah itu memperhatikan kami, karena kebetulan kami juga sedang mendirikan surau mu'alaf. Mungkin kami kekurangan dana, kekurangan apa segala macamnya, karena kami kan hanya sebagian kecil. Tolong bagi pemerintah, perhatikanlah kami sebagian mu'alaf yang berada di desa Sungai Dras, khususnya umumnya untuk kecamatan Teluk Pakedai. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.